Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim. Yang saya hormati seluruh jamaah pengajian rutin Jumat subuh di Masjid As-Salam Sukodono yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan terlebih dahulu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur. Alhamdulillah kita sareng-sareng saged panggih kalian bulan suci Ramadan. Fa insyaallah mangke tanggal 1. Mangke dalu sampun tarawih perdana. Insyaallah ada yang kurang 2 hari kemarin masih muda juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat itu saya ngomong dengan jargonnya itu ya, waduh kurang 2 hari tidak ketemu dengan Ramadan. Nah, kita ini alhamdulillah sehat, umur panjang, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada panutan kita, pemimpin kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sesuai dengan momennya, tema yang ditetapkan oleh panitia adalah marhaban Ramadan. Pas momennya, marhaban Ramadan, selamat datang. Jadi marhaban itu adalah kata-kata menyambut, ya, menyambut. Kalau ada sambutan itu biasanya yang menyambut itu orang penting dan yang mementingkan. Yang disambut itu adalah yang penting dan dipentingkan. Orang-orang istimewa yang mengistimewakan. Dan yang disambut adalah yang istimewa dan diistimewakan. Kita orang-orang beriman ini adalah orang-orang istimewa. Karena memang afdhalun nida'ir rahman li ibadihi itu dengan ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan yang paling istimewa dari Allah yang Maha Rahman itu adalah panggilan dengan ya ayyuhalladzina amanu
bagi hamba-hambanya. Jadi semacam itu. Maka kita beriman itu orang-orang yang istimewa. Momen yang disambut adalah yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang lain, yaitu bulan suci Ramadan. Maka dengan demikian kita menyambutnya. Yang pertama itu menyambut dengan kegembiraan. Jadi al-fawqu biliqaihi atau fariha biliqaihi, itu ya, bergembira dengan kedatangannya atau dengan pertemuannya. Ini adalah satu anjuran yang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada hal-hal karunia, keutamaan, kerahmatan yang diberikan oleh Allah itu, hendaknya orang-orang yang beriman yang diistimewakan oleh Allah itu menyambutnya dengan gembira. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Yang artinya, katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah itu hendaknya mereka bergembira. Falyafrahu. Dia keadaan kegembiraan menyambut karunia dan rahmat itu lebih baik daripada segala apa yang telah mereka kumpulkan selama ini, yaitu berupa harta benda dunia. Jadi kegembiraan kita menyambut karunia Allah dan rahmat Allah itu lebih baik dari segala apa yang sudah kita kumpulkan selama hidup ini. Apa yang kita kumpulkan tidak ada artinya apa-apa, karena dikumpulkan sendiri, ya, akan bermakna kalau dibagi-bagi. Berbeda. Jadi yang dikumpulkan itu tidak ada makna apa-apa. Nah, ini adalah kalau dibandingkan dengan kegembiraan ketika bertemu dengan karunia dan rahmat Allah. Salah satu yang paling istimewa saat ini datang kepada kita adalah datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan 3 bulan yang lalu, bulan Rajab, sudah pada berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, berkatilah kami di bulan Sya'ban, kemudian pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Harapan. Maka kegembiraan orang beriman itu bukan kok terus menganggap rame-rame kayak itu, kemudian nyanyi marhaban ya Ramadan. Nah, itu ya, Ramadan tiba itu so-so begitu, bukan itu yang dimaksudkan. Tapi ada rasa rindunya, rasa kegembiraan, ketulusan, keikhlasan dan keridhaan dalam menghadapi dan menyambut bulan suci Ramadan itu. Bukan dengan gelisah. Turun suci Ramadan mana? Nah itu namanya bukan orang bergembira. Waduh, Ramadan bareng-bareng warang kabeh. Nah itu bukan kegembiraan. Susah, ya, susah.
waduh Ramadan gitu ya, wayahe garap sama ira gitu ya. Engkau panen, ada yang panen itu, ada yang rewani, macam-macam banyak. Nah itu namanya gelisah. Ibaratnya orang menjadi tuan rumah yang menyambut itu tidak mikir apapun selain yang disambut. Coba mantenan itu di gedung itu ya, dipuasai sembarang, mau salon mulai siang gitu. Kalau pertemuannya jam 3 masuk salon, kalau ibu-ibu malah mulai pagi gitu. Kalau bapaknya biasanya pada sholat zuhur sudah dirias itu tidak mikir apa-apa. Kalau nanti mikir sembarang tidak jadi tuan rumah, tidak jadi yang tahu masalah hutang, masalah sembarang mau jadi pikir waktu itu. Istimewanya mantu itu pokoknya begitu. Nah kita juga gitu, istimewa kita adalah puasa Ramadan. Jadi psikologi kita hendaknya betul-betul didesain sedemikian rupa menyambut bulan suci Ramadan ini. Bentuk kegembiraan nanti sore kita berdoa dengan datangnya hilal tanggal 1. Mudah-mudahan semua sudah hafal hilalnya soalnya. Biasanya kemarin ya pas awal Ramadan dong. Setahun sekali ya. Allahumma ahilhu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Ada yang menambahkan diriwayatkan oleh Tirmidzi itu hilalun rasyidin wa khairin. Gitu. Jadi di akhir semacam itu. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Kalau yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi saja itu yang biasa banyak dibaca di musola-musola itu. Allahumma salimni li Ramadana wa sallim Ramadana li wa sallimhu minni. Itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan itu pendek. Allahumma salimni li Ramadana. Ya Allah selamatkanlah aku untuk Ramadan. Jangan ada sakit, jangan ada uzur, jangan ada kesibukan yang menghalang-halangi Ramadan, gitu ya. Jangan ada sesuatu yang merusak diri kita untuk melakukan Ramadan itu. Allahumma salimni li Ramadan wa salimna Ramadana li, dan selamatkanlah Ramadan untuk aku. Artinya keberkahan, keutamaan, kerahmatan selama bulan Ramadan itu untuk kita itu diutuhkan. Kemudian yang berikutnya wasallimhu minni, dan selamatkanlah Ramadan dari keusilanku sendiri, kemaksiatanku dan sebagainya. Ada yang merusak Ramadannya, kita memohon kepada Allah tidak termasuk orang-orang yang merusak Ramadan. Wis tuwek-tuwek tulanan melecot. Nah itu ya, nah itu jenenge ya arek-arek ndak genah ya, ngaget-ngageti istilah. Iku jenenge usil ngerusak Ramadan. Kira arek cilik-cilik tak apa-apa tak karena orang besar ukurannya besar itu. Jadi Allah wasallimhu minni, itu yang demikian. Yang diriwayatkan oleh Abu Dawud gitu ya. Hilalun rasyidin wa khairin 2 kali. Hilalun rasyidin wa khairin. Kemudian amantu billadzi khalaqaka 3 kali. Amantu billadzi khalaqaka 3 kali. Kemudian dilanjutkan dengan alhamdulillahilladzi bi syahri kadza wa jaa syahri kadza. Itu maksudnya diisi karena itu tiap bulan ya. Alhamdulillahilladzi bi syahri sya'bana wa jaa syahrul ramadhan. Nah, itu begitu. Ini yang kita kenal, memang dulu diajarkan banyak doa variasinya ya. Kalau kemudian yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad itu meriwayatkan begini.
Allahu Akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Itu. Allahumma inni as'aluka khairal hadza syahri. Allahumma inni as'aluka min hadza syahri wa a'udzu bika min syarril qadari wa min syarril mahsyar. Tambahannya lagi. Monggo yang dua awal tadi itu yang lebih mudah. Ini monggo ini pilihan-pilihan dan oleh para ulama ini dinyatakan hadis-hadis sahih dan hadis-hadis jayyid, gitu. Jadi bisa semuanya digunakan keempat-empatnya. Jadi ini menyambut hilang bentuk dari kegembiraan kita. Yang pertama yaitu parikatiliko. Yang kedua adalah isti'dad, mempersiapkan atau melakukan persiapan. Itu yang kedua. Kita tidak boleh koyok amalan rutin begitu saja, alami gitu, tidak diperkenankan. Berarti tidak begitu sadar dengan keistimewaan yang datang kepada kita. Alami aja, terus pokoknya alami aja. Harus ada persiapan yang baik, harus ada rencana-rencana yang lebih baik ke depannya. Bagaimana menyambut Ramadan itu. Untuk menyambut atau persiapannya itu ya tentu saja sudah mulai bulan Rajab itu ada yang sudah sangat mempersiapkan memulai puasa sunat Rajab, meningkat lebih banyak di puasa bulan Sya'ban, itu lebih tinggi jumlahnya. Nah, baru kemudian matanglah di dalam memulai bulan Ramadan, sudah biasa puasa sehingga tidak ada masuk angin, kembung, aras-arasan sahur, sulit dibangun sahur, itu sudah tidak ada karena wis mateng persiapannya, semangatnya tinggi, motivasinya sudah memuncak, gitu. Sehingga dengan demikian saat Ramadan tiba ini tinggal istilahnya itu sprint, ya, sprint, tinggal ngebutnya saja, ngegaspol, ngegaspol. Kalau bulan Sya'ban khatam 2 kali, bulan Rajab 1 kali per hari, kemudian bulan Sya'ban 2 juz per hari, maka bulan Ramadan kita gaspol itu 3 juz 1 hari atau 4 juz 1 hari. Siap ya? Gaspol ya? Gaspol. 3 juz dalam sehari berarti bulan Ramadan khatam 3 kali, insya Allah. Ada yang rasani sing sogem ngaji kataman-kataman itu saudara kita sebelah pada awake dhewe itu ngajine larang-larang. Nah itu, ayo ini dijawab dengan kebalikannya. Oh, ndak kira. Walaupun ketoke, nah gitu ya, ora ketok spekeran tapi khatamnya 3 kali. Memang ngaji kan tidak harus nyekel mic, gitu. Ada yang ngaji memang harus nyekel mic, itu ada ini. Ngaji itu tidak harus nyekel mic, ya di rumah urut dari juz pertama sampai juz terakhir. Kalau alhamdulillah memulainya juz 15 karena kalau juz 12 karena kemarin-kemarin sudah terus baca Quran, ya besok akhir Syawal itu yang ketiga ya juz 12 itu, sehingga khatam 3 kali. Tidak harus mulai lagi alif lam mim lagi, tidak harus ya ini saya ini kebetulan juz 2 hari ini, jadi lanjutannya besok kalau memang 3 kali ya atau 4 kali ya
itu tetap juz 2 ketemunya di akhir nanti ya. Begitu. Kebetulan hari ini juz 2. Alhamdulillah. Jadi monggo ini direncanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu bagian dari yang pertama, persiapan spiritual. Persiapan spiritual itu adalah bagian yang memang setiap kita senantiasa membangun kondisi hati, kondisi maknawiyah kita siap selalu ibadah. Itu. Maka dengan demikian bagi orang-orang seperti kita ini dosanya kan wakil. Apa ada yang merasa tidak berdosa? Kalau ada yang merasa tidak berdosa, ya itu paling besar dosa di malah. Dosanya paling banyak. Itulah sebabnya dalam menyiapkan diri agar menghadap Allah itu selalu semangat, selalu ikhlas, selalu punya motivasi tinggi itu untuk memperbanyak taubat. Mengapa sih orang beribadah aras-arasan ngaji, aras-arasan sholat tarawih, aras-arasan atau yang lain-lain untuk ibadah-ibadah yang lain itu aras-arasan? Karena terlalu banyak dosa. Maka hendaknya sebelum Ramadan tiba itu mempersiapkan maknawiyah itu dengan banyak bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertaubatlah kalian wahai semua orang-orang yang beriman supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Keberuntungannya orang bertaubat itu adalah bersihnya hati, tidak ada sekat lagi ketika kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang banyak dosa ini kan banyak tutup hitamnya. Amkulu bihim bihito atau disebut dengan hufel, ya, hatinya ada tutupnya, yaitu titik-titik hitam karena dipenuhi dengan dosa-dosa. Maka banyak bertaubat, banyak beristighfar itu supaya kita beruntung, yaitu mudah di dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau tadi surat An-Nisa 30 surat An-Nur 31, yang ini adalah surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Mengapa sih Rasulullah begitu selalu khusyuk dalam beribadah kepada Allah itu? Karena beliaunya setiap harinya itu 100 kali beristighfarnya. Ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru, kan gitu ya. Ini atubu fil yaumi mi'ata marratin. Sesungguhnya aku dalam sehari itu bertaubat 100 kali. Makanya Rasulullah ibadahnya ibadah yang paling prima karena banyak bertaubat kepada Allah. Padahal Kanjeng Nabi itu maksum tidak punya dosa. Lah kita ini kan kapok sampai blobo entape istilahnya. Kakean dosa. Kadang-kadang malah merasa tidak berdosa, akhirnya saking besar dan banyaknya dosa itu. Monggo ini adalah persiapan maknawiyah. Yang kedua, isti'anah. Allah memerintahkan beribadah, tapi juga memerintahkan minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku menyembah dan kepadamulah aku minta pertolongan. Isti'anah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah mengajarkan
doa-doa untuk meminta pertolongan kepada Allah agar baik di dalam menghadapnya. Misalnya, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar aku berzikir kepadamu, agar aku bersyukur kepadamu, agar aku baik dalam beribadah kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah juga mengajarkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau hidayah yang dimasukkan ke dalam nurani, ya, petunjuk, kemudian watuko dan sifat takwa, wal afafa dan kelembutan budi, ya, kemudian wal ghina rasa cukup. Ghina itu rasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Tenang ibadahnya akhirnya, karena yang dirasakan adalah rasa cukup, begitu. Dan masih banyak, ya, Allahumma inni as'aluka, monggo. Ini banyak sekali untuk memohon, misalnya Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Banyak untuk meminta pertolongan kepada Allah agar kita masuk bulan Ramadan itu tadi itu bisa gaspol, ya, bisa full dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga dari penyambutan persiapan itu adalah taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi. Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan itu untuk dirinya sendiri. Itu kesungguhan itu bukan untuk Allah. Allah tidak butuh kesungguhan kita. Kesungguhan untuk taqarrub kepadanya itu adalah untuk diri kita sendiri. Di ayat yang lain ini, innallaha lama'al muhsinin, ketika memerintahkan bersungguh-sungguh itu di Al-Ankabut 69 itu, ya. Sesungguhnya Allah itu akan membersamai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh lillahi ta'ala, Allah akan mendampingi untuk memberi penguatan kesungguhan itu. Insya Allah puasa terasa tidak puasa, terasa benderang sekali jalan yang kita tempuh untuk beramal, terasa mudah, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan selama bulan Ramadan, ringan. Untuk jangan berat, karena kalau jidiahnya rendah itu biasanya golek musola sing cepet, biasanya gitu. Golek musola sing cepet, golek masjid sing rakaat kedua selalu full. Gitu, ya. Ya sah baik, enggak apa. Kalau memang kemampuannya itu dan menjadi khusyuk, ya. Tapi kita kok golek sing ringkes undang mari, gitu. Jidiahnya yang kurang. Kalau satu rakaat satu halaman, soang berarti masalah nih. Kapok langsung nggak balik mana, gitu. Makanya yang biasa satu halaman itu satu rakaat, yang datang mesti orang yang umurnya itu 40 ke atas. Contohnya kalau di Lumajang itu Masjid Al-Kautsar. Al-Kautsar itu saya beberapa kali setiap Ramadan itu di sana, yaitu satu rakaat satu halaman. Nah, itu di Masjid Al-Kautsar. Sampingnya Depak, ya, gitu, ya.
Kemudian di Al-Huda, yaitu 1 rakaat 1 halaman. Kemudian sudah ada di Masjid Darul Falah, itu juga memulai imamnya mengundang yang hafid 1 rakaat 1 halaman. Awalnya ya rotok berkurang katanya, setelah berkali Ramadan lama-lama malah senang, ada yang malah banyak yang mengikuti. Nah itu, jadi ada beberapa masjid yang sudah 1 rakaat 1 halaman. Kalau ingin 1 traweh khatam 30 juz, monggo teng Temboro Magetan. Jadi ada banyak teman yang bercerita kalau ingin khatam 30 juz itu di Temboro Magetan, terutama kawan-kawan kita yang anaknya mondok di sana, gitu ya, itu di Temboro Magetan. Nah ini niat berjuang sungguhan. Oke. Ya, yang penting kita menguatkan kesungguhan kita yang paling utama itu. Kemudian istiqdad yang berikutnya adalah menyiapkan fikriyah atau keilmuan tentang bulan suci Ramadan dan sekitar amalan puasa Ramadan. Monggo buku fikihnya bab puasa Ramadan atau bab puasa dibuka, diteliti secara detail apa yang menjadi syarat puasa, syarat sahnya puasa, yang menjadi rukun puasa, yang menjadi sunnah-sunnah selama melaksanakan puasa Ramadan, yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahalanya puasa. Nah, ini kita buka kembali, masih ada waktu. Kalau hari ini buka fikih, kemudian dengan triti khusus yang menyangkut Ramadan ini, insya Allah sudah cukup. Gitu. Dengan demikian, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, man shoma Ramadhana, ini dia, wa tahaffadha mimma yambaghi ayatahaffadha minhu kufira ma qablahu, rawahu Ahmad. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan mengetahui atau wa'arafa hududahu, man shoma Ramadhana wa'arafa hududahu, tertinggal tadi ya, wa tahaffadha mimma yambaghi ayatahaffadha minhu kufira ma qablahu. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dan mengetahui batasan-batasannya, ketentuan-ketentuannya, dan menjaga sesuatu yang memang harus dijaga dalam melaksanakan puasa Ramadan itu. Gimana? Pahala dari Allah itu kufira ma qablahu, diampuni segala dosa sebelumnya. Jadi kalau kita membaca fikih tadi itu dengan teliti, akhirnya tahu dan hangat lagi, cerah lagi, sama dengan menghapus dosa-dosa yang sebelumnya. Itu adalah dosa yang berkaitan dengan sehari-hari kita itu dihapus dengan belajar tok, belum poso padahal. Belajar mempelajari ilmunya saja sudah dihapus dosanya. Jangan sampai di antara teman kita, di antara tetangga kita yang tiba-tiba tidak puasa, itu jangan sampai. Kita hendaknya ikut memberi motivasi, ya, karena Ural Islam wa Qawaiduddin, salah satu ketentuan ikatan Islam dan kaidahnya itu 3 perkara. Waman taraka wahidum minhunna faqad kafara halaludam.
Barang siapa yang meninggalkan salah satu saja dari 3 perkara itu langsung kafir dan dihalalkan darahnya. Apa itu? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama syahadat. Jadi syahadat ini tidak pandang bulu, kaya, miskin, tua, muda, begitu ya. Ini ikatan agama. Jadi tidak membedakan ada uzur, tidak ada. Wong loro pun tetap ini ikatannya. Yang kedua, as-sholatul maktubatu, sholat wajib 5 kali. Kemudian yang ketiga adalah wasaumu Ramadan, puasa Ramadan. Satu saja ditinggalkan kafir. Di hadis lain itu al-islamu bayyinun wal kafiru bayyinun wa bayyinahuma as-sholatu wa shaumur Ramadan. Islam ada batasnya, kafir ada batasnya. Batas di antara keduanya adalah sholat dan puasa Ramadan. Nah, itu. Jadi walaupun syahadat kemudian tidak puasa, nah itu otomatis disebutkan kafir. Dan seluruh ulama ini sepakat, sholat dan puasa ini memang kafir otomatis. Ya, otomatis kalau ditinggalkan itu kafir. Memang ada sedikit yang mendebat itu hanya kafir amal saja. Loh, ini hadis tegas ya, yang mayoritas jumhur ulama ini memang menetapkan bahwa barang siapa tidak puasa itu kafir. Wong tidak ada halangan, tidak hambatan kok tidak puasa. Bahkan man fatara yauman man aftara yauman min Ramadan fi ghairi rukhsatin raqasahu anhu. Barang siapa yang berbuka 1 hari dari bulan Ramadan yang tidak karena rukhsah, yang dirukhsahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu lam yaqdi, ya, tidak bisa ditebus apa? Bisaumid dahri kulli, dengan puasa 1 tahun penuh. Wa in somahu, walaupun itu benar-benar dilakukan 1 hari diganti dengan 1 tahun, tidak bisa menggantikan. Nah, ini supaya umat atau orang-orang di sekitar kita itu betul-betul mementingkan Ramadan. Kalau dahulu jalan-jalan itu belum ada listrik. Saya dulu tahun 80-an itu belum masuk listrik di desa saya. Dengan sebelum-sebelumnya semua jalan diberi oncor, diberi oncor, biar semua orang tahu tanda-tanda ini bulan Ramadan. Semua dilabur, ya. Kok jalan-jalan itu pohonnya dilabur, pagernya dilabur. Orang beneran oncor saja. Ada yang masang lampu petromak, gitu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk penyambutan untuk keluarga kita supaya anak-anak kita senang. Apa itu? Ditulis aja, marhaban Ramadan, diberi lampu-lampu gitu. Anak kita ada tanda untuk bulan Ramadan, bulan istimewa semacam itu, untuk membangkitkan anak-anak kita itu. Jangan sampai masa ya tiba-tiba tidak diberitahu, tidak diberi pengumuman, tidak beri sosialisasi bagaimana puasa Ramadan, akhirnya tidak siap untuk puasa Ramadan itu. Ini menyangkut fikriyah, menyangkut keilmuan untuk anak-anak kita, untuk tetangga, untuk teman yang khawatir tidak poso, diberikan sambutan-sambutan. Kemudian yang berikutnya adalah persiapan jasadiyah. Al-mu'minul qawiyyu khairum minal mu'minid dha'ifi. Badannya sehat, dijaga, menjelang poso jangan sampai malah sakit gitu. Angger poso kok mesti loro. Nah, ini kan mencurigakan ya. Sakit temen apa sakit-sakitan ini. Badan sehat bagi orang mukmin itu lebih baik daripada mukmin yang dhaif. Kalau
kuat mau ke masjid itu kan ya bisa ringkat. Yang tukang adat keadaannya ya banten, gitu. Tapi kalau sakit-sakitan itu nggak bisa ringkat, dijaga. Mari, saya 2 hari kemarin tiba-tiba gigi itu sakit, loh, masa giginya jadi kemudian alhamdulillah kita beri obat, alhamdulillah diberi mujarab, sudah langsung sembuh, alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita jadi lemah karena lingkungan kita. Biasanya kalau orang dulu rumah itu dibersihkan menjelang Ramadan ya. Orangnya keramas semua, baju-baju semua di zaman dulu kan dia dikum dengan yang ada anunya itu, kursi, kemudian ada yang agak kaku itu, terus disetrika ya, untuk menyambut Ramadan. Bajunya jadi kaku setrikane, dan klambi yang sudah odak-odak itu jadi warnanya biru-biru putih gitu ya. Atau disebut putih salju, akhirnya begitu kalau zaman dulu. Saya ingat masa kecil saya ya seperti itu, menjambut Ramadan begitu, rupanya sreng gitu. Lampu diganti, yang biasanya 5 watt 10 watt ganti 25 watt. Biasanya teplek, setrongking, petromak sebelum Ramadan didandani kabeh, dicuci pakai bensin. Nah, kita juga begitu, monggo. Apa yang perlu dipersiapkan supaya keluarga semangat beribadah, sehat semua kondisinya, sehat matanya, sehat semuanya lah, untuk bisa ibadah yang disebut gaspol tadi. Yang terakhir adalah persiapan maliyah. Biasanya di antara ibu-ibu itu yang punya ketelatenan. Kalau di kampung saya itu ada arisan Ramadan, ada beras gitu ya, ada gula, ada macam-macam arisannya untuk dibuka pada bulan Ramadan itu ibu-ibu itu bagus sekali. Dan biasanya kalau dapatnya 10 kilo itu ikut 3, ikut 4 begitu ya. Jadi jadinya 40 kilo yang bisa di 10 hari pertama ngambil 10 kilo sambil untuk sedekah begitu ya. 10 hari kedua dan di akhir ngambilnya 20 kilo sendiri karena untuk fitrah dan sebagainya. Persiapan maliyah ini sebagaimana Rasulullah anjurkan, yadul ulya khairum min yadis sufla. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, kita jangan senang nombor-nombor gitu ya. Tapi juga memberikan atau berbagi, hari berbagi. Mulai kecil anak-anak kita kalau di sekolah itu ada hari berbagi. Puasa Ramadan mandek neng pinggir dalan-dalan untuk bagi takjil. Ini adalah persiapan untuk menyambut bulan Ramadan itu. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan puasa ini yang terakhir adalah motivasi yang sangat tinggi. Motivasi yang sangat tinggi. Hadis-hadis misalnya kullu amali bani adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Itu hadis qudsi dari Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Muslim, Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Setiap amal anak Adam itu adalah untuknya kecuali, itu ya memotivasinya, kecuali puasa. Puasa itu untukku Allah Subhanahu wa taala. Dan akulah Allah yang akan langsung memberi pahalanya, ganjaran balasannya. Wa ana ajzi bihi. Motivasinya tinggi sekali. Bahkan ketika Rasulullah berkhutbah itu ya, qad ja'akum syahrun mubarakun, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah.
Dilanjutkan, faradallahu alaikum siyamah, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tuhlatu fihi abwabul jahim wa tuwallu fihi syayatin. Faman hurima khairaha faqad hurima. Rawahu. Gimana itu? Telah datang kepada kalian bulan yang penuh keberkahan. Allah mewajibkan untuk berpuasa kepada kalian. Dilanjutkan, pada bulan itu seluruh pintu surga dibuka, seluruh pintu neraka jahim ditutup. Kemudian dilanjutkan, setan dibelenggu. Jadi menjadi ringanlah mestinya untuk beribadah. Kalau ternyata tidak meningkat ibadahnya atau malah turun ibadahnya di bulan Ramadan sibuk golek duit, berarti itu setan nih. itu setan nih ya itu. Nah, itu. Jadi setan saja dibelenggu. Maka barang siapa yang terlewatkan kebaikannya, maka akan selamanya tidak akan memperoleh kebaikannya. Waman hurima khairahu faqad hurim. Barang siapa yang terlewatkan kebaikan bulan Ramadan, maka selamanya dia tidak akan mendapatkan keistimewaan. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Meninggalkan yang halal itu selalu dilatihkan oleh Allah. Maka orang yang demikian ini menjadi qanaah dan ghina, walaupun melihat sebanyak apapun tidak diketahui oleh orang lain, misalnya uang numpuk di meja kantor, ya, karena sudah biasa di rumah yang halal pun menahan diri, apalagi yang haram. Kalau kita kepada istrinya yang halal saja menahan diri, apalagi ngelirik orang lain, istrinya orang lain. Nah, ini latihan sabar yang luar biasa, ketaatan yang luar biasa. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, asyamu nisfus sabri, puasa itu setengah dari kesabaran. Maka dengan demikian, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfa wala yashab wala yaj'al. Fa in syatamahu ahadun aw qala lahu falyaqul inni shaimun marhatain. Tidak boleh tadi falayar pak, ojo berkata keji besok-besok, tidak boleh, batal pahala puasanya. Ini yang membatalkan pahala puasa. Marah-marah, teriak-teriak, walaupun itu ke binatang, ayam misalnya, kucing atau ngamuk-ngamuk tidak jelas gitu ya, itu batal pahala puasanya. Atau mencaci maki orang, nah, itu. Ini dan betul-betul ya beni anak kaya apa sak durunge poso dimarahi lek kaya poso sing sareh ya, sing sareh. Atau kalau enggak ya seneng wae wis wancene timbang batal pahalanya, dolan-dolan wis timbang ngamuk lebih baik diam. Nah, kalau bisa saleh pembimbing. Nah, itu. Tapi kalau nggak bisa, emosinya tinggi, lebih baik diam. Nah, itu. Kemudian apabila ada orang yang mengajak bertengkar, katakanlah bahwa aku sedang puasa 2 kali, yang semacam itu. Kok sudah dilihat jamnya? Insya Allah begitu. Dan kalau dilanjutkan ya otomatis nanti sarapannya terlambat ya. Aku lihada wa astagfirullahaladzim wa lakum. Mudah-mudahan puasa kita diberikan keringanan, kemudahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat mengisinya dengan amalan-amalan yang
maksimal amalan-amalan yang penuh dengan kekhusyuan, yang akhirnya puasa kita puasa yang terbaik, seakan-akan kita tidak bertemu lagi dengan puasa tahun yang akan datang. Begitulah kalau kita beribadah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun, wassalamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.